Shalom saudara. Shalom. Saya belum mendengar generasi terdahsyat. Shalom. Amin saudara, ini sudah minggu kedua kita PW dan saya percaya apa yang difirmankan setiap pagi dari awal Fest Emosi pagi sampai kemarin itu menguatkan setiap kita. Amin. Ketika saya lagi mempersiapkan, saya dengar kembali siaran ulangnya di YouTube dan ketika Ko Freddy membagikan tentang tanda T dan kemarin Ko Luki tentang kuatkan dan teguhkan, ada perjanjian kaset, ada tentang kesetiaan. Saya percaya itulah yang Tuhan mau ada dalam hidup setiap kita. Amin. Awal tahun ketika saya berdoa pas 31 malam itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Saya belajar untuk memperpeka hidup saya dengan Tuhan. Saya ngomong, Tuhan apa yang kau mau, Tuhan apa yang kau mau. Saya nggak bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi ketika saya berdoa saat itu, malam itu, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. 2 kalimat yang saya tahu itu yang berasal daripada Tuhan. Saya berdoa malam itu dan Tuhan cuma taruh di hati saya. Giving more, giving more. Tuhan mau kita memberi yang lebih tahun ini. Ketika saya dapat kalimat ini, Tuhan, giving more itu apa? Apakah kita kasih persembahan yang lebih banyak? Atau kita perpuluhan yang lebih banyak? Atau kita pengucapan syukur yang lebih banyak atau apa? Dan ketika saya sedang merenung hal-hal ini dan diperkuat kita ibadah pertama kali minggu lalu, giving more yang Tuhan mau adalah apa? Yaitu kita kasih yang lebih mendekat, lebih intim, lebih lagi kita membaca firman Tuhan, lebih lagi kita mengikuti pengenalan akan firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau tahun ini, saudara. Ada ayat yang bagi saya ini ayat yang cuma simple, cuma terdiri dari 3-4 kata, tapi ini menguatkan hidup saya hari-hari ini. Kita akan sama-sama buka dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Yakobus 4 ayat 8a berkata seperti ini. Yakobus 4 ayat 8a. Nah, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita semua. Amin. Amin. Kan kita disuruh mempunyai keintiman. Masih ingat gak yang dibagiin di awal tahun? 5 hal warning apa aja? Waspada, lalu bertahan, berjaga-jaga, siap sedia, dan menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Lalu 3 poin lagi apa? Menjadi generasi terdahsyat, melekat dengan Tuhan, punya keintiman, dan keep atau tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Untuk kita bisa mengerjakan ke-8 hal ini, saudara, itu tadi diperlukan yang namanya kita punya relationship yang erat dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Amin. Apa yang terjadi di awal tahun sudah sering disinggung beberapa hari ini. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi, banyak bencana, banyak kecelakaan, dan kita nggak tahu apalagi yang akan terjadi di depan sana. Dalam 2 minggu ini terlalu banyak tuntunan-tuntunan, rentetan-rentetan yang terjadi. Fenomena-fenomena alam yang terjadi, bencana yang terjadi. Dan kita nggak tahu hidup kita sepulang dari PW ini, besok, lusa, minggu depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di saat kita mendekat kepada Tuhan, Dia sendiri yang berkata, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Di saat ada Tuhan di hidup kita, percayalah saudara, kita akan diluputkan. Amin. Amin. Saya sangat percaya ketika firman dibagikan tentang warning, tentang hal untuk menjadi generasi terdahsyat, tentang pengurapan demi pengurapan yang kita terima. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan tahun ini. Giving more.
Mau enggak nak, engkau ngasih lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kasih waktumu untuk Tuhan. Kasih jam-jam yang lebih di saat kita membaca firman Tuhan. Kasih yang lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Itu yang Tuhan mau. Dan ketika kita mendapatkan kelima hal tentang warning, saya percaya ini adalah senjata yang Tuhan kasih untuk hidup kita, untuk kita bisa bertahan tahun ini. Yunani bernubuat, bahkan akan ada virus, akan ada bencana alam. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Hidup kita harus terus waspada, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya kesaksian sedikit ketika tahun 2012 sampai 2013, saya dapat anugerah itu untuk pergi ke Israel. Dan waktu itu hari Minggu, saya ini di briefing sama Ko Petrus, ditanya di briefing di Gracia, di briefing nanti di sana kamu ngapain aja, apa yang harus dibawa segala macam. Karena itu pertama kali untuk saya pergi ke sana. Selesai semuanya, kita doa, tidak terjadi apa-apa, amin. Saya nyalakan motor saya keluar dari Gracia, saya mau pulang ke rumah. Saya keluar, belok kiri ke arah Gunung Jati. Saya melihat di belakang spion saya itu kosong. Gak ada mobil, gak ada motor. Saya berjalan perlahan sampai tepat di tanah yang lagi dibangun di sebelah Gracia ini. Tiba-tiba saya dihantam oleh motor dan akhirnya saya jatuh. Dan kepala saya itu menempel di pinggiran trotoar. Helm saya terlepas, kepala saya menempel di situ. Saya melihat di spion itu nggak ada siapa-siapa di belakang saya, saudara. Tapi tiba-tiba ada motor yang sangat kencang dari belakang menghantam motor saya dan saya jatuh. Dan puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya saat itu. Kepala saya cuma nyentuh di pinggiran trotoar. Saya nggak tahu kalau kepala saya jatuhnya pas di pucuk trotoar. Saya nggak ngerti saya akan jadi apa saat itu. Dari situ saya belajar bahwa hidup ini kita nggak bisa menjadi yang santai-santai atau kita terlena dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Tetap harus waspada. Makanya dibagikan tentang warning dalam hidup setiap kita. Kita nggak pernah tahu akan terjadi apa di depan sana. Tapi saya percaya ketika kita mendekatkan diri ke Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya tahun ini kita akan diluputkan. Amin. Bahkan janjinya, bahkan firman-Nya, penggenapannya akan kita alami tahun ini. Asalkan itu, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Satu ayat lagi kita akan sama-sama buka dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, ini yang saya renungkan hari-hari ini. Berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat yang bagi saya ini sangat-sangat menyentil hidup saya. Kadang kita melayani, kita sudah mengikut Tuhan berapa puluh tahun, tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa kita yang ada di surga? Gak cukup dengan kita berseru, kita deklarasi, kita berfirman, kita baca firman dengan sangat kuat, gak cukup dengan hal itu. Tapi dikatakan, barang siapa yang berseru dalam kerajaan surga itu gak cukup, tapi melakukan kehendak Bapa. Itu yang Tuhan mau ada dalam hidup setiap kita. Jangan sampai kita nanti rapture, pengangkatan,
kita di hadapan pengadilan surga, jangan sampai malaikat dan Tuhan tidak mengenal siapa kita. Mungkin kalau ditolak di bumi, misalnya kita ngelakuin sesuatu ditolak, kita masih bisa mengusahakan sampai berhasil, sampai dapat. Tapi kalau ditolak sama Tuhan, ditolak surga, kita cuma bisa bilang goodbye heaven, dan kita akan pergi ke blok sebelah. Saudara, melakukan kehendak Bapa, apa yang sudah difirmankan di awal tahun, mari taruh itu. Jangan pernah kita menerima firman, ditaruh lalu hilang seperti angin, berhembus entah kemana. Saya pun masih belajar, saudara. Saya masih belajar untuk saya bisa mengingat, untuk saya bisa melakukan, memperbaiki hidup saya lebih lagi. Dan saya percaya firman itulah kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan firman itu harus dilakukan. Firman itu harus dikerjakan. Jangan cuma kita mendengar, mencatat, tapi kita tidak mengerjakan. Tapi yang Tuhan mau apa? Melakukan kehendak-Ku. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan semua apa yang sudah difirmankan Tuhan di awal tahun ini. Jelas firman-Nya, kita harus waspada, bertahan, berjaga-jaga, siap sedia. Jadi hamba yang setia dan bijaksana. Kita harus punya hati yang melekat dan mendekat sama Tuhan. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Dan kita harus ada di dalam track-Nya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan tahun ini. Amin. Saya percaya ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan dikenal ketika kita naik ke surga. Kita nggak akan ditolak, nama kita akan tercatat dalam kitabnya surga. Dan ada granted, ada tulisan, ya kamu boleh masuk dalam surga. Amin. Itu yang akan kita alami kalau kita melakukan kehendak Bapa tahun ini. Pengurapan demi pengurapan kita terima. Jangan sampai apa yang sudah kita terima, saudara, cuma menjadi angin lewat dalam hidup kita. Tapi ayo sama-sama. Satu kemarin Kofedi, ayo taruh tanda T, pengurapan, menjadi tanda bahwa kita akan diluputkan. Itu yang harus kita kerjakan. Kuatkan dan teguhkan hati kita, perjanjian keset, menjadi hamba yang setia, ada kesetiaan. Itu yang harus kita lakukan. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, mari tahun ini saudara, lakukan kehendak Bapa. Lakukan semua apa yang sudah kita dengar. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Mendekatlah, maka Tuhan akan mendekat. Dan lakukan kehendak Bapa, maka hidup kita akan dicatat di kerajaan surga sana. Bukan cuma mendengar, bukan cuma berseru, tapi melakukan dengan kesetiaan. Maka saya percaya apa yang kita dapat di awal tahun, kita akan bisa menjalani sampai akhir tahun dengan kuat. Dan percayalah, ada jaminan dan ada granted yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan kita akan diluputkan dengan hal apapun yang akan dunia jadikan. Satu hal saudara, kita nggak pernah bisa mendelete apa yang tertulis di Alkitab. Nubuatan demi nubuatan, bencana demi bencana yang akan terjadi, kita nggak pernah bisa mendelete di ayat itu. Tapi satu hal, ketika kita melakukan semuanya setia dan punya keintiman, kita akan dijamin dan dilindungi, saudara. Apa yang akan terjadi, itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita melekat, mendekat, dan melakukan kehendak Bapa, percayalah kita akan diluputkan tahun ini. Amin. Kita akan terima janji Tuhan sama-sama tahun ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang belum pernah kita lihat. Karena Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati.